Bab 2. Orang terkaya di dunia yang misterius dan rendah hati. Apa itu? Apa itu? Beberapa ribu yuan untuk mengakuisisi perusahaan Pingguo. Apakah Anda yakin tidak membeli ponsel Pingguo? Meng Yu menatap pelayan cantik itu dengan tatapan yang membuatnya merasa tidak nyaman. Perusahaan Pingguo dulunya memiliki nilai pasar 2 triliun dolar AS, setara dengan 13 triliun dolar Namibia. Meng Yu menghitung dalam diam. 10.000 yuan sama dengan 10 juta mili yuan. 10 juta mili yuan sama dengan 10 miliar mikro yuan. 10 miliar mikro dolar sama dengan 10 triliun nano dolar. Meskipun 10.000 yuan tidak sebesar nilai pasar perusahaan Pingguo, nilai pasar tersebut meningkat dan tentu saja tidak dapat dikonversi menjadi uang tunai secara 1:1. Jika akuisisi nyata dilakukan, daya beli 10.000 yuan sudah sepenuhnya mencukupi. Gila sekali. Meng Yu baru saja lulus kuliah dan tidak tahu berapa banyak kekayaan yang ia miliki untuk membeli rumah atau mobil. Tetapi tiba-tiba ia memiliki cukup kekayaan untuk mengakuisisi perusahaan Pingguo. Dia begitu takut sehingga dia segera mengeluarkan ponselnya dan membuka bank Xiaoguo. Melihat dengan saksama antarmuka perbankan seluler, saldo yang ditampilkan adalah 13.200 yuan. Setelah dia memastikan berulang kali bahwa unit di belakangnya memang yuan, dia hampir pingsan karena bahagia. Karena Meng Yu tidak sengaja menutup matanya, pelayan cantik itu mendapat tatapan sekilas. Matanya penuh dengan keterkejutan dan detak jantungnya kembali bertambah cepat. Rumah tangga 10.000 yuan. Apakah ini orang terkaya di negara Xia? Bagaimana dia bisa menghasilkan begitu banyak uang di usia yang begitu muda? Tetapi jelaslah bahwa pria yang begitu menonjol tidak akan pernah mengejarnya. Muda dan menjanjikan, tampan, rendah hati dan romantis. Dia pasti akan mengambil inisiatif. Terkadang jika Anda mengambil inisiatif, akan ada cerita. Kalau kamu tetap pendiam, kamu akan direbut gadis-gadis lain. Saat itu, dia akan menyesalinya selama sisa hidupnya. Perkenalkan diri saya secara resmi. Nama saya Murong Qianyu. Bos grup Murong adalah ayah saya. Saya baru saja menjalani kehidupan sebagai kasir. Aduh, pekerjaan ini sangat populer di kalangan atas akhir-akhir ini. Saya tidak menyangka Anda juga menjalani kehidupan. Murong Qianyu berkata dengan sangat akrab. Meskipun Meng Yu mengenakan pakaian murah, dia tidak keberatan sama sekali. Karena dia juga mengenakan seragam kerja kasir supermarket. Apa yang aneh tentang ini? Dalam menjalani hidup, jangankan pakai barang murahan, orang kaya saja ada yang pakai baju pengemis. Meng Yu masih sedikit bingung, dan menjawab dengan santai, nama saya Meng Yu, saya baru saja lulus kuliah, dan saya seorang pekerja biasa. Ketika Murong Qianyu mendengar ini, dia menutup mulutnya dengan tangan gioknya dan tersenyum dengan mata secerah bulan sabit. Tuan Meng, Anda benar-benar cocok dengan peran Anda. Tidak heran Anda masih sangat muda dan sudah memiliki kekayaan 10.000 yuan. Jika Anda bersedia mengungkapkan kekayaan bersih Anda, saya khawatir bahkan orang terkaya di negara Xia tidak akan sebanding dengan Suang Ma. Dia benar, Nanhang Ma, orang terkaya saat ini di negara bagian Xia, memiliki total kekayaan bersih hanya sekitar 4.000 yuan, dan kekayaan bersih pesaingnya Shen Cheng Ma hampir sama. Baru-baru ini, tahta orang terkaya di negara Xia selalu diambil alih secara bergantian oleh dua saudara Ma. Namun, kekayaan gabungan keduanya tidak sebesar milik Meng Yu. Bahkan orang terkaya di dunia, pemilik Amazon Jeff Bezos, hanya memiliki kekayaan 7.750 yuan, jauh lebih sedikit dari saldo deposito Bank Meng Yu. Tetapi Murong Qianyu tahu bahwa ini sangat mungkin. Karena beberapa keluarga kuno, seperti keluarga Rothschild, mungkin memiliki kekayaan lebih dari orang terkaya di dunia. Oleh karena itu, Murong Qianyu menduga bahwa Meng Yu mungkin merupakan satu-satunya pewaris keluarga kuno di negeri Xia. Sangat masuk akal baginya untuk memiliki begitu banyak simpanan bank. Lagi pula, karakter orang Xia yang rendah hati dipuji oleh orang-orang di seluruh dunia. Meng Yu merasa sangat senang, duduk bersandar di kursi belakang Rolls-Royce Pantong, menatap mata menawan Murong Qianyu,
dan bertanya dengan santai. Interior Rolls-Royce ini sangat mewah. Berapa harganya? Rolls-Royce Jasmine Phantom ini dibelikan untukku sebagai hadiah kelulusan oleh ayahku. Harganya tampaknya 4 sen. Murong Qianyu tidak bisa menahan diri untuk tidak duduk lebih dekat ke Meng Yu. 4 sen. Sudut mulut Meng Yu berkedut. Artinya, roti daging kecil yang dulunya berharga 50 sen kini dapat ditukar dengan 10 mobil sport mewah. Bukankah ini terlalu dibesar-besarkan? Kalau saja ini benar. Meng Yu dengan cepat membuka aplikasi agen real estate di ponselnya, yang diunduhnya saat dia menyewa rumah beberapa waktu lalu. Bahkan, ia juga mencermati harga rumah bekas saat itu. Dia hampir terkejut dengan harga perumahan di pusat Nanhang. Dengan harga 20.000 yuan per meter persegi, bahkan jika dia tidak makan atau minum selama 10 tahun, dia tetap tidak mampu membeli rumah kecil seluas 70 meter persegi. Sebenarnya ada alasan praktis mengapa pacarnya meninggalkannya. Namun, Meng Yu kini telah menerimanya. Biarkan wanita yang meninggalkannya menyesalinya selama sisa hidupnya. Bagaimanapun, sulit untuk menemukan katak berkaki 3 di dunia. Tetapi ada banyak gadis dengan 2 kaki. Misalnya, gadis cantik di depannya yang mengendarai Rolls-Royce. Penampilan dan bentuk tubuhnya jauh lebih baik daripada mantan pacarnya. Pendingin udara di mobil ini sepertinya rusak. Murong Qianyu mengeluh sambil menggigit bibirnya. Sambil berbicara, dia melepaskan jaket kasirnya, membawa serta embusan angin harum yang membuat Meng Yu sedikit terganggu. Tetapi ketika dia memikirkan kata-kata tak berperasaan dari mantan pacarnya, ekspresinya berubah sedikit lebih dingin. Namun wajahnya berubah dingin, tetapi hal itu membuat Murong Qianyu merasa sedikit panik. Selesai. Dia pasti menganggapnya remeh. Kalau saja dia tahu lebih awal, dia seharusnya lebih menahan diri. Baiklah, Tuan Meng. Jangan salah paham. Saya terlalu bersemangat untuk bertemu Anda. Jadi tubuh saya jadi panas. Saya biasanya sangat konservatif. Murong Qianyu mulai khawatir. Kalau di lain waktu, kalaupun dia bertemu dengan cowok paling tampan di sekolah, dia tidak akan repot-repot menjelaskan apa-apa lagi. Tapi tabungan Meng Yu melebihi tabungan orang terkaya di dunia. Dia sungguh kelewat kaya. Sekalipun dia seorang dewi yang keren, dia tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Itu bukan urusanmu. Aku baru saja dicampakkan. Ngomong-ngomong, minta sopir untuk mengubah rute ke restoran Marriott. Aku harus membalas dendam, Meng Yu berkata dengan tenang. Dia telah melihat isi pikiran Murong Qianyu, namun dia tidak mengatakannya keras-keras. Karena Meng Yu sekarang lajang, dan Murong Qianyu juga lajang. Jadi wajar saja jika Murong Qianyu mendekatinya. Bukan? Lagi pula, dengan bantuan sistem, kekayaannya saat ini sudah sangat mencengangkan. Apa? Murong Qianyu tercengang saat mendengar ini. Wanita mana yang berani mencampakkan Tuan Meng? Kamu sudah gila.